Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya taklimi dan yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Darussan Genggong Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Darussan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman tadris matematika yang saya banggakan. Nah, pada bab 5 ini saya akan membahas tentang metode pengumpulan data kualitatif. Nah, di sini dalam penelitian kualitatif itu keabsahan atau keaslian data sangat tergantung pada sumber informasi dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan sumber informasi yang tepat ini, orang akan paham tentang apa yang diteliti. Kemudian untuk menentukan subjek penelitian, perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti lamanya waktu mengikuti penelitian dan ketersediaan waktu untuk memberikan informasi dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, narasumber ini memiliki peran penting sebagai sumber informasi dan sebagai aktor yang menentukan keberhasilan dari sebuah penelitian. Seorang peneliti bernama Suprayogo dan Tobroni pada tahun 2001 itu mengemukakan jenis sumber data dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, narasumber atau informan, yaitu orang yang akan memberikan informasi yang berhubungan dengan subjek yang akan diteliti. Kemudian, sebagai peneliti, kita harus membangun kepercayaan dan kerjasama dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Kemudian yang kedua terdapat tempat atau lokasi, yaitu sumber data yang menyajikan informasi tentang keadaan diam dan gerak. Nah, dengan memahami lokasi ini, peneliti dapat mengkaji dan menarik kesimpulan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas di lingkungan tersebut. Kemudian terdapat dokumen ataupun paper. Dokumen ini adalah bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas. Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, itu diperoleh secara langsung, dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Adapun metode pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara, dokumen, focus group discussion atau FGD. Kemudian di sini terdapat yang pertama, yaitu observasi ataupun pengamatan. Observasi sendiri adalah sebuah metode pengumpulan data yang nanti akan digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, deskriptif, yang kedua terfokus, dan yang ketiga selektif. Untuk observasi deskriptif ini menggambarkan situasi sosial dan apa saja yang terjadi di lingkungan yang akan diteliti. Kemudian untuk observasi terfokus, yaitu melakukan pengamatan yang lebih spesifik dan terarah. Dan untuk observasi selektif, melakukan pengamatan yang sangat spesifik dan terarah. Artinya lebih spesifik dari observasi terfokus. Kemudian dalam melakukan observasi, kita sebagai seorang peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut, yaitu menghindari kata-kata sifat yang bersifat interpretatif, kemudian tidak mencampur adukan hasil pengumpulan data dengan interpretasi. Yang ketiga, kehadiran peneliti tidak mengganggu komunitas subjek. Adapun pedoman dalam pembuatan catatan observasi yaitu meliputi pembuatan catatan lapangan, bukuan harian, ataupun catatan tentang satuan-satuan tematis, peta konteks, taksonomi dan kategori, jadwal observasi, kemudian panel pengamatan secara periodik, kemudian lain sebagainya. Tahap kedua yaitu wawancara. Wawancara sendiri adalah metode pengumpulan data melalui percakapan antara pewawancara dan informan atau orang yang akan diwawancarai. Tujuannya sendiri adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau diperoleh dengan alat lain. Kemudian jenis wawancara itu ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur, wawancara langsung, dan wawancara tidak langsung. Tahapan wawancara itu, yang pertama, kita menentukan dulu siapa yang akan diwawancarai, kemudian mempersiapkan wawancara, kemudian melakukan briefing sebelum wawancara, dan melakukan pelaksanaan wawancara, serta menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil dari wawancara.
Kemudian teknik wawancara itu ada dua, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua wawancara sejarah hidup terfokus atau focus life history. Kemudian untuk transkrip wawancara itu merupakan data pokok dari penelitian wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen atau dokumentasi dalam melakukan penelitian kualitatif. Dokumentasi sendiri adalah sebuah metode pengumpulan data yang menggunakan sumber data non-insani seperti dokumen dan rekaman. Kemudian dokumen itu dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumen sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Untuk dokumen pribadi itu mencakup buku harian, surat pribadi, atau autobiografi. Sedangkan untuk dokumen resmi itu mencakup dokumen internal, eksternal, seperti memo, pengumuman, instruksi, ataupun keputusan pimpinan. Nah, dokumentasi sendiri itu digunakan karena selalu tersedia dan murah, stabil dan akurat, serta memberikan informasi yang kaya secara kontekstual. Kemudian yang terakhir yaitu FGD, Focus Group Discussion, yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu melalui diskusi kelompok. Nah, FGD sendiri bukanlah wawancara atau obrolan biasa ya, tapi lebih secara sistematis dan juga terarah. FGD ini digunakan sebagai metode primer atau sekunder dalam penelitian kualitatif dan memiliki beberapa kelebihan seperti memungkinkan keterbukaan dan kepercayaan antara peneliti dan informan, kemudian memungkinkan diskusi intensif dan tidak kaku, serta memungkinkan pengumpulan informasi secara cepat dan konstruktif. Baik, itu saja penyampaian materi bab 5 tentang metode pengumpulan kualitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.